Nah, ini yang terakhir adalah implementasi penerapan dari baik latihan yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, yaitu kelas 7, kemudian kelas 8, kita kumulasikan, kita kumpulkan, latihan dipraktekkan. Variasinya. Penerapan variasinya. Ini adalah gabungan antara chest pass sambil berlari. Jadi chest pass, kemudian sambil geser ke samping. Sambil geser ke samping. Ya, kita lihat videonya. Diakhiri dengan layup boleh. Pokoknya dengan shoot ya. Ya, diakhiri dengan sejam shoot boleh. Kita lihat videonya pemirsa. Ya, berikutnya adalah overhead pass atau melemparan melambung ya. Overhead pass tadi sudah dijelaskan, itu gerakannya dari atas kepala, ya. Kemudian gerakannya melambung ke depan. Melambung. Ya. Dan ini digunakannya untuk operan-operan jarak jauh. Arah bolanya itu melambung. Melambung. Ya, melambung. Ini bisa kalau misalnya gini Pak Obed, pada saat kita di serangan ke tim kita, kemudian di bawah ring, kemudian kita pengen pas, itu bisa menggunakan teknik ini ya Pak Obed? Iya, bisa untuk serangan cepat itu. Caranya itu tinggal ke belakang, kaki sambil melangkah ke depan. Boleh. Iya. Yes, tapi posisi bola harus melambung ke atas. Supaya, ini contoh. Supaya tidak direbut oleh lawan, makanya harus melambung tinggi. Ini adalah contoh latihannya, kita lihat videonya. Ini contoh untuk anak sekolah, ya, bukan atlet ya? Bukan atlet. Iya, sekolah. Kalau mungkin atlet beda lagi Pak Obed. Dia udah profesional kalau atlet. Tapi bukan berarti adik-adik di rumah, para pelajar tidak bisa melakukan seperti ini. Tetap aja, kalau kita mau belajar, kita mau berlatih, itu kita pasti bisa. Ya. Karena tidak ada yang nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Lanjut ke berikutnya. Pak Obed, mangga silakan. Untuk variasi teknik dasar berikutnya yaitu bone pass dan chest pass. Jadi gabungan antara teknik dasar bone pass dengan chest pass. Oh iya. Berarti nanti dua orang yang berhadapan ini harus membawa masing-masing membawa bola. Bolanya ada berapa, Wed? Berarti ada dua bolanya. Oh, bolanya ada dua. Yang ada dua ya. Satu untuk melakukan bone pass, dan yang satunya melakukan chest pass. Dan ini gerakannya harus bersamaan. Dan ini harus ada kontak chemistry. Iya. Jadi supaya tidak sampai bertabrakan bola tersebut. Gerakannya biasa sama Pak Abdul bergeser. Jadi gini, Pak, tambahan Pak Bedia. Jadi nanti pada yang sebelah kiri ya, sebelah kiri itu chest pass. Nanti ya Pak Obed yang bone pass. Nah, jangan sampai ketuker. Nanti giliran yang sini bone pass, yang situ bone pass, akhirnya bertabrakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video variasi latihannya. Harus fokus, Pak Obed. Ya, menggunakan dua bola, satu bone pass, satu chest pass. Jangan sampai salah. Ini susah dipraktekkan, Pak Obed. Bukan susah, artinya harus sering berlatih karena menggunakan dua bola ini fungsinya adalah untuk melatih refleks dan melatih konsentrasi. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian variasi latihan dribble atau dribbling. Pertama bisa melakukan dribbling rendah. Nah, untuk latihan dribbling rendah ini yang diperlukan yaitu kelenturan jari-jari tangan, Pak Abdul. Oh iya. Jadi nggak bisa kaku gini, Pak? Ya, nggak bisa. Jadi harus lentur. Harus lentur. Kemudian walaupun badan jongkok, tapi tetap tatapan harus ke depan. Pandangannya harus ke depan. Iya, tidak boleh ke bawah. Jadi kalau begini sambil gini nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Iya, iya. Kemudian bisa disambung dengan gerakan dribble maju mundur. Tapi nggak pakai cantik kan? Ya, maju mundur. Maju mundur. Lebih jelasnya anak-anak silakan bisa dilihat tayangan video ini. Itu untuk dribble rendah.
rendah. Tujuannya untuk melatih kelenturan jari-jari tangan. Pandangan tetap fokus ke depan, Ke lurus. depan. Ya, itu maju mundur. Tidak pakai cantik. Ini contohnya mungkin kelasnya atlet kali ya, sudah yang terlatih. Ya. Mungkin kalau kelasnya pelajar atau anak-anak yang belajar kayak gini nggak bisa Pak Ubed gini nih. Ini harus lututnya juga harus kuat Pak Ubed. Iya, kakinya harus Ya, kuat. terus Karena kelenturan jari-jari juga sangat dibutuhkan sekali tuh. Kalau baru ya mungkin kita bolanya dribble ke sini, bolanya lari ke sana. Jadi bukan capek karena dribblenya, capek ngambil bolanya Pak Ubed. Baru segini bolanya jauh. tapi walaupun begitu tetap harus dicoba. Harus dicoba. Ini Karena ini contoh antara pembelajaran. variasi Iya. Lanjut. Lanjutnya. Lanjut ya Pak Ubed. Ya, lanjut enggak. Variasi shooting ini adalah model latihan bounce and shoot. Jadi nanti ini bisa dilakukan sendiri, syaratnya yang penting harus ada ring. Ya, tentunya harus ada ring Pak Ubed. Masa kita shoot nggak ada ring? Iya. Ya, ada ring, papan, kemudian dipantulkan dulu di papan, baru Tangkap. baru jump shot. Kita lihat contoh model latihannya. Lempar, jump shot. Lempar, jump shot. Ya ini bisa dilakukan Sendiri ya. di rumah. Tapi syaratnya harus ada bola dan harus ada ring. Kalau nggak ada bolanya, main imajinasi aja, Obed. Bisa dilihat adik-adik di rumah. Lanjut, Pak Obed. Ya, lanjut. Nah, ini penerapan berbagai macam teknik dasar di dalam permainan bola basket yang sesungguhnya, Pak Abdul. Ya, dalam sebuah pertandingan. Iya. Ini pertandingannya bukan pertandingan kalau dalam sepak bola itu pertandingan antar KAM, antar RT, bukan. Ini pertandingan profesional dari IBL. IBL dan NBA. Ya. Pertama ini penerapan teknik dasar chest pass atau operan dada. Operan dada. Kita lihat. Kita lihat video pertandingannya sambil dilihat posisi chest pass-nya. Kita lihat videonya. Dua kali. Sambil menunggu penayangan video. Jadi begini anak-anak. Untuk variasi macam-macam teknik dasar itu dalam sebuah permainan atau pertandingan itu saling menyampur atau saling berhadapan antara misalnya ada yang chest pass, ada yang bound pass, itu ada koordinasi gerak yang baik. Pak Obed, ini kita sudah kembali ke dalam penerapan teknik dasar dalam permainan bola basket. Ini pertandingan nasional, Pak Obed. Ini IBL ya. Ya, kita lihat chest pass, oper samping. Ya. Tadi. Lanjut, Pak. Ya, lanjut Pak Obed. Selanjutnya contoh menunggu video yang akan tayang. ya. Untuk penerapan teknik dasar chest pass ini dalam permainan IBL ya, Pak Abdul ya. IBL. Ini. Ya, itu chest pass. Kemudian disambung dengan shoot. Ya, berikutnya adalah bounce pass atau operan pantulan. Ini dilakukan oleh sebuah pertandingan internasional Pak Obed, di NBA. NBA ya. Bounce pass baru shot. Ya, kita lihat videonya. Perhatikan Bounce pass, pada saat ya. bola memantul. Gimana Pak Obed, menurut Pak Obed ini videonya? Lumayan bagus, bisa untuk bahan pembelajaran bagi anak-anak. Barangkali anak-anak berminat untuk memperdalam bola basket ya harus ikut latihan dengan sungguh-sungguh.
Ini kira-kira bisa nggak anak sekolah melakukan hal ini, Pak Obed? Dalam olahraga itu tidak ada yang tidak bisa, Pak. Setuju, mantap. Asal punya tekad yang kuat dan disiplin untuk latihan. Ya. Mungkin kita tidak bisa sampai lompatan tinggi, minimal kita berprestasi di tingkat kota. Nanti di tingkat kota sudah berprestasi, mungkin kita bisa lanjut ke tingkat klub profesional, bisa juga masuk ke pemain nasional. Ya, berikutnya ini overhead, Pak Ubed. Overhead. Kita perhatikan serangan cepat seperti yang tadi sudah disampaikan di awal-awal. Kita boleh langsung dari belakang, langsung overhead ke depan. Just tangkap baru masuk. Itu untuk berarti harus dibutuhkan untuk lemparan yang kuat ya. Iya, lemparan kuat. Karena dari belakang langsung ke depan. Belakang langsung pas ke depan. Bisa sambil diamati videonya adik-adik di rumah dan pemirsa di rumah. Pas, baru jump shot atau langsung lay up. Ya, berikutnya adalah shooting. Kita lagi shooting, bukan ya, Pak? Bukan. Iya. Nah, shooting yang dimaksud di sini adalah menembak bola ke ring untuk mencapai poin. Iya. Dalam sebuah pertandingan. Nah, itu tadi jump shoot ya. Jump shoot ya. Tuh dari jump shoot ditambah dengan 3 point ya. Iya. Itu 3 point. Dari tengah lapangan Bobet, Iya. luar biasa ini. Itu harus membutuhkan tenaga yang kuat ya, Pak Gula. Tenaga kuat dan latihan tentunya, Bapak. Tidak lepas dari semuanya latihan. Tanpa berlatih tidak akan bisa. Bisa karena biasa. Jadi bisa itu bukan karena pintar saja. Jadi bisa karena biasa. Kita lihat Bapak, shoot, cus, mantap.